Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kembali lagi kita akan membahas latihan-latihan soal tes Panwaslu Kecamatan Part 3. Langsung saja ke soalnya. Soal nomor 31. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ketiga, yaitu A. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah. B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain. C. Saling menghargai. D. Suka tolong menolong. E. Benar semua. Kita analisa terlebih dahulu jawabannya. A. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain, pengamalan Pancasila sila ketiga. C. Saling menghargai, pengamalan Pancasila sila kedua. D. Suka tolong menolong, pengamalan Pancasila sila kelima. E. Benar semua. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain. Untuk tip dan trik menjawab soal ini, bagi teman-teman bisa menghafal butir-butir pengamalan Pancasila. Selanjutnya soal nomor 32. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. Pengakuan adanya keragaman. B. Lambang kedaulatan negara. C. Lambang identitas negara. D. Semboyan bangsa. E. Benar semua. Untuk soal ini, jawabannya adalah D. Sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara atau semboyan bangsa. Jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke soal nomor 33. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung pokok pikiran berikut kecuali A. Persatuan. B. Internasionalisme. C. Keadilan sosial. D. Ketuhanan yang Maha Esa. E. Benar semua. Jadi yang ditanyakan dari soal ini adalah yang bukan merupakan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada 4. Persatuan, kemudian ada keadilan sosial, kemudian kedaulatan rakyat, dan keempat adalah ketuhanan. Jadi yang bukan merupakan pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah B. Internasionalisme. Kita lanjut soal nomor 34. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 dilaksanakan atas dasar A. Hadiah Jepang. B. Kesepakatan Sekutu tentang Indonesia. C. Realisasi Sumpah Pemuda tahun 1928. D. Kebulatan tekad Founding Father. E. Benar semua. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah D, karena adanya kebulatan tekad Founding Father pada saat itu. Soal nomor 36. Hampir semua pegawai di kantor instansi Budi meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat tertentu.
Padahal menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya A. Ikut melakukan karena rekan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab uang kantor kecil. C. Terkadang ikut melakukan hal tersebut. D. Tidak ingin melakukan sama sekali. E. Benar semua. Soal nomor 36 ini merupakan penerapan dari soal tes karakteristik pribadi atau soal TKP. Nah, soal TKP ini sendiri terdiri dari beberapa aspek, diantaranya aspek integritas, aspek kejujuran, aspek bekerja mandiri dan tuntas, aspek kemampuan beradaptasi, kemudian ada aspek semangat berprestasi, kemudian ada aspek pelayanan publik, dan lain-lainnya. Jadi untuk soal nomor 36 ini kita cari jawaban yang paling baik. A. Ikut melakukan karena rekan-rekan kantor juga melakukannya. Ini kurang tepat. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab uang kantor kecil. Apapun alasannya, kalau melanggar aturan itu kurang tepat. C. Terkadang ikut melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki pendirian. D. Tidak ingin melakukan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Anda orang yang memiliki pendirian dan prinsip. E. Benar semua. Jadi jawaban yang tepat dari soal 36 ini adalah D. Tidak ingin melakukan sama sekali. Soal nomor 36 ini merupakan penerapan dari tes karakteristik pribadi aspek integritas diri. Selanjutnya soal nomor 37. Ada seorang apoteker yang bekerja di apotek. Suatu ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun dia tidak mempunyai resep itu dan memaksa ingin membelinya. Bahkan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya atau tak ada yang tahu. B. Saya ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Saya menolak dengan mantap. E. Benar semua. Jadi dari soal nomor 37 ini, itu ada orang yang ingin membeli obat tanpa resep dari dokter. Padahal obat tersebut harus mempunyai resep dari dokter. Nah, jadi untuk jawabannya kita analisis terlebih dahulu. A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya atau tak ada yang tahu. Ini kurang tepat. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. Ini juga belum tepat. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. Ini kalau kita nilai dari skala 1 sampai skala 5, ini mendapat skala 4. D. Saya menolaknya dengan mantap. Ini menurut saya jawaban yang tepat. E. Benar semua. Jadi jawaban dari soal nomor 37 ini adalah D. Soal nomor 37 ini merupakan aspek integritas diri dan aspek kejujuran. Soal nomor 38. Dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan. Absensi yang Anda lakukan adalah A. Membiarkan saja. B. Melaporkan pada pimpinan atau ketua rapat. C. Memberitahu pada teman terdekat. D. Diam saja, pura-pura tidak lihat. E. Benar semua.
Jadi dari soal nomor 38 ini merupakan penerapan dari aspek integritas diri, yakni berani membela, menyampaikan kebenaran. Jadi apa yang harus Anda lakukan? A. Membiarkan saja, ini belum tepat. B. Melaporkan pada pimpinan atau ketua rapat, ini sudah tepat. Coba kita baca yang lain. C. Memberitahu pada teman terdekat, ini belum tepat. D. Diam saja pura-pura tidak lihat, ini juga belum tepat. E. Benar semua. Jadi jawaban dari soal ini menurut saya yang paling tepat adalah B. Melaporkan pada pimpinan atau ketua rapat. Soal nomor 39. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Benar semua. Untuk soal nomor 39 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer. Soal nomor 40. Seorang staf HRD SDM di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut, namun Anda dimintai sejumlah dana. Agar proses tersebut berjalan lancar, sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan pula HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E. Benar semua. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Jawabannya adalah B. Soal nomor 41. Sebagian rekan Anda pulang lebih awal sekitar 30 menit dari jawaban jadwal kantor. Sikap Anda A. Ikut pulang saja. B. Membiarkan mereka pulang dulu karena pekerjaan Anda belum selesai. C. Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. E. Segera menyelesaikan dan menyusul pulang. E. Benar semua. Untuk jawaban soal nomor 41 ini adalah C. Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan, menunjukkan bahwa Anda orang yang disiplin dalam menegakkan aturan. Soal nomor 42. Dalam suatu diskusi, pendapat Anda ditolak oleh atasan. Maka sikap Anda adalah A. Menerima dengan tenang. B. Tidak terima dan minta penjelasan atasan. C. Kecewa dan lain kali tidak akan menyampaikan pendapat lagi. D. Menerima dan minta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. E. Benar semua. Jadi untuk soal ini merupakan salah satu tes karakteristik pribadi aspek pengendalian diri dan emosi. A. Menerima dengan tenang, ini benar. B. Tidak terima dan minta penjelasan atasan, ini kurang tepat.
C. Kecewa dan lain kali tidak akan menyampaikan pendapat lagi. Kurang tepat. D. Menerima dan minta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. Saya rasa ini tepat dan perlu untuk meminta penjelasan sebagai bahan evaluasi berikutnya. E. Benar semua. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 42 ini adalah D. Menerima dan minta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. Soal nomor 43. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergensi. Suatu ketika ada teman akrab Anda datang dan meminta bantuan pada Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima tawaran itu tanpa sebab dia sahabat karib Anda. B. Basa-basi dulu lalu menerimanya karena tidak enak pada teman. C. Menolaknya mentah-mentah. D. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. E. Benar semua. Jadi untuk jawaban soal nomor 43 ini adalah D. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. 44. Di suatu supermarket, Anda melihat seorang kasir yang melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Membiarkannya. B. Menegur dan mengingat kasir agar tidak berlaku curang. C. Cuek saja karena bukan urusan Anda. D. Memberitahu pada pembeli bahwa ia dicurangi. E. Melaporkan kasir pada atasan atau pemilik supermarket. Dari soal nomor 44 ini merupakan tes TKP dari aspek integritas, yakni kita harus berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang. Selanjutnya soal nomor 46. Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? A. 32, B. 33, C. 34, D. 35, E. 37. Jawabannya adalah E. Sebelumnya jumlah provinsi di Indonesia itu ada 34. Tapi ada penambahan provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan dengan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Pegunungan dengan Kabupaten Jayawijaya. Jadi jumlah provinsi saat ini adalah 37. Soal nomor 47. Berapa jumlah anggota Bawaslu RI? A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 6 orang, E. 7 orang. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. 5 orang. Soal nomor 48. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah
A. Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. C. Pancasila. D. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. E. Benar semua. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selanjutnya kita ke soal nomor 49. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan tanggal A. 15 Agustus tahun 1945, B. 16 Agustus tahun 1945, C. 17 Agustus tahun 1945, D. 18 Agustus tahun 1945, E. 19 Agustus tahun 1945. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. 18 Agustus tahun 1945. Kita lanjut ke soal nomor 50. Berikut ini yang tidak termasuk dalam 4 pilar kebangsaan adalah A. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, D. Undang-Undang Dasar tahun 1945, E. Benar semua. 4 pilar kebangsaan ada 4, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian NKRI. Jadi yang tidak termasuk 4 pilar kebangsaan adalah C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke sahabat Bawaslu, untuk latihan-latihan soal tes Panwaslu Kecamatan part 3 ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Apabila video ini bermanfaat bagi sahabat Bawaslu semuanya, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, salam sukses dan bahagia.